Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12. Dan ini merupakan kisah bagaimana Paulus menceritakan satu fase pergulatan hidup yang dialaminya. Pergulatan hidup yang cukup panjang. Bahkan sungguh menarik bagaimana melihat respon Paulus ketika dia mempergumulkan itu, mendoakan itu, namun dia tidak menerima jawaban seperti yang dia mau dan kehendaki. Mari kita baca sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus seorang rasul yang luar biasa. Pelayanannya menjadi berkat di mana-mana. Tidak terhitung lagi jiwa-jiwa yang dia bawa kepada Kristus dan diselamatkan. Tidak terhitung lagi gereja yang dia dirikan, dia bangun menjadi gereja yang akhirnya juga melahirkan gereja-gereja yang lain. Itulah pelayanan Paulus. Namun Paulus menceritakan bahwa tidak selamanya, tidak selalu dia mengalami kasih karunia yang hebat, mujizat-mujizat yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Sebab dia sendiri juga punya pergumulan. Dan pergumulannya ini menjadi sisi kelemahan di dalam hidupnya. Apa? Duri di dalam dagingnya. Ini menarik sekali. Sebab banyak orang hanya menceritakan kekuatannya, tapi menutupi kekurangannya. Menceritakan berkat-berkat yang luar biasa, tapi berusaha menutupi kelemahan-kelemahannya. Mungkin bagi banyak pendeta, bagi banyak hamba Tuhan, menceritakan perbuatan ajaib Tuhan, menceritakan mujizat Tuhan, itu hal yang kerap dibagikan. Namun jarang sekali seorang pendeta menceritakan tentang pergumulan yang dialami dan belum mendapat jawaban dari Tuhan. Paulus dalam hal ini terang-terangan menceritakan dia mengalami fase yang sulit di dalam hidupnya. Ada duri dalam daging. Maksudnya mungkin saja menurut penafsiran Paulus mengalami sakit yang tidak tersembuhkan. Jadi dia menyembuhkan orang sakit di mana-mana. Dia sendiri mengalami sakit dan tidak sembuh. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini adalah orang-orang di dalam pelayanan Paulus yang justru menggerogoti pelayanan Paulus. Musuh di dalam selimut, kurang lebih seperti itu. Paulus berani menceritakan apa adanya. Tidak hanya yang hebat-hebat, tapi juga pergulatan hatinya, pergulatan hidupnya yang belum selesai. Ada duri dalam daging di dalam hidupnya. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari di sini, bahwa Paulus tidak menutupi kelemahannya. Kenapa? Dia tahu Tuhan izinkan kelemahan itu ada supaya dia tidak meninggikan diri. Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Sekarang kita bisa simpulkan, kadangkala hal yang kelihatannya buruk Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini terbatas dalam banyak hal. Tidak semua yang kita doakan selalu menjadi kenyataan. Tidak semua hal yang kita lakukan pasti terjadi seperti yang kita inginkan. Itu menyadarkan kita bahwa kita bagaimanapun juga manusia yang terbatas. Bukan manusia super. Jadi janganlah meninggikan diri. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah ada kalanya Tuhan berkata kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus mendoakan kemana-mana, mujizat terjadi.
Pelayanan Paulus seringkali disertai dengan tanda-tanda ajaib. Namun giliran dia berdoa untuk kepentingannya sendiri, dia berdoa untuk masalah yang dialaminya, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan lihat, tidak ada nada kekecewaan dalam diri Paulus. Justru dia berkata, kalau aku lemah, aku kuat. Maka hal yang kedua adalah jadilah orang Kristen yang dewasa. Kapan terlihatnya? Ketika Anda berdoa dan tidak menerima jawaban daripada Tuhan. Bahkan kalaupun Tuhan menjawab tidak seperti yang Anda mau dan inginkan, namun kita tetap setia, kita tetap berpegang teguh. Itulah orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang bisa menerima ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan benar, sesungguhnya kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita semuanya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah justru dalam kelemahan, kekuatan Tuhan sempurna. Paulus mengatakan, kalau aku lemah, maka aku kuat. Artinya, ketika masalah terjadi dan kita merasa bahwa kita tidak sanggup mengerjakan itu dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mengandalkan Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Maka ketika Tuhan menolong kita, Tuhan menyatakan kuasanya, maka kita bisa bermegah dan berkata, oleh karena Tuhan aku kuat. Oleh karena Tuhan aku disanggupkan. Apapun masalah Anda hari ini, mungkin Anda merasa lemah, mungkin Anda merasa seolah tidak sanggup. Namun ketika Anda berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Anda bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku lemah, tetapi kuasa Tuhan sempurna, maka aku menjadi kuat. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, dan lihatlah ketika kita merendahkan hati, merendahkan hidup kita, Tuhan justru akan ambil alih hidup kita. Kuasanya dinyatakan sempurna. Tuhan memberkati.